sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a car, gun kinda. Selamat datang Pak Budi. Apa kabar? Iya, terima kasih Mbak. Baik, alhamdulillah. Jam 8.10 kita mulai ya Pak? Baik Mbak, jam 8.10 ya, karena kebetulan ini saya juga akan ke kampus ya, jadi mungkin butuh waktu untuk di jalan nanti. Oh iya ya, baik Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa mengadakan sosialisasi akademik dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dengan agama Islam. Oke, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, pemaparan materi sosialisasi akademik oleh Korprodi Sistem Informasi kepada Pak Budi, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan ya. Sehat dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta para sahabat dan para pengikutnya. Ya, anak-anakku sekalian dari Prodi Sistem Informasi, jadi kita untuk kedepannya ini akan masuk ke semester genap. Jadi beberapa memang kita dari kami itu sedang mempersiapkan apa saja yang bisa dilakukan di semester genap ke depan ini. Jadi setelah proses yang kemarin, jadi sebelumnya mungkin Korprodinya dengan Bu Hera ya. Kemudian karena ada pergantian jabatan, jadi kemudian diserahkan ke saya oleh Pak Dekan. Jadi dalam hal ini saya inginnya, jadi ke depannya ini sistem informasi bisa berkembang lebih baik lagi ya. Karena terus terang waktu dulu merintis SI itu kan sebenarnya dari manajemen informatika ya. Jadi manajemen informatika di tahun 2017 tahun 2016 awal SI ada, itu masih sifatnya ini ya, perpindahan dari awalnya itu. Kemudian 2017 saya sekolah, jadi nggak bisa mengikuti perkembangan di SI. Nah, yang jadi notes ketika mungkin SI ke depan adalah akreditasi. Kenapa kok saya tekankan di akreditasi? Karena ini ke depannya akan sangat sangat menentukan. Jadi misalnya mahasiswa besok kalau sudah lulus akan bekerja, kemudian mungkin akan melanjutkan dan sebagainya, itu mudah-mudahan akreditasinya bisa kembali seperti minimal kembali seperti waktu di MI dulu, karena di MI itu akreditasinya sudah B ya, sudah B. Jadi sudah B. Nah, sementara kita di sini karena prodinya prodi S1 dan kita masih merintis, jadi akreditasinya kembali ke awal ya, jadi masih C ya. Karena ini memang membutuhkan energi yang cukup banyak ya, menyangkut lulusan, kemudian kerjasama, kemudian dari mahasiswa sendiri ya. Jadi dari mahasiswa sendiri nanti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin prestasi dan sebagainya itu masih belum terlihat. Ya. Jadi kalau mengingat kembali waktu dulu penilaian itu indikatornya cukup banyak ya. Jadi seperti prestasi ini saya harapkan sih mahasiswa SI yang sekiranya mungkin punya potensi di luar atau mungkin pernah mengikuti kejuaraan atau lomba-lomba, itu silakan dikumpulkan sertifikatnya, kemudian kita akan kolek bersama. Karena itu ada penilaian atau poin-poin
penting di dalamnya untuk untuk bisa menambahkan nilai akreditasi. Kemudian kalau yang ke depan ini, ya karena kita memang tantangannya berbeda dengan yang dulu ya. Sekarang kita punya tantangan baru yaitu namanya mahasiswa MBKM ya. Jadi mahasiswa yang magang di instansi atau di perusahaan gitu ya. Kemudian nanti akan kita lakukan konversi senilai 20 SKS. Ini yang dalam waktu dekat kami range untuk dilakukan, dalam artian penyesuaian-penyesuaian apa saja, karena termasuk nanti mungkin ada kurikulum ya, penyesuaian kurikulum, kemudian mungkin kalian harus melakukan konversi beberapa mata kuliah dan sebagainya. Karena kita kan beralih ya dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang kampus merdeka ya, kurikulum kampus merdeka. Kemudian ada beberapa notes kemarin dari universitas bahwasanya mata kuliah dasar umum yang mungkin sudah kalian ambil ya, contohnya seperti bahasa Inggris, kemudian Pancasila, ilmu kewarganegaraan dan sebagainya, itu berubah menjadi 2 SKS ya, menjadi 2 SKS. Artinya apa? Artinya berarti kan mungkin IPK kalian mungkin akan sedikit turun ya, karena kan kalau misalnya mulanya 3 SKS kemudian jadi 2 SKS, mungkin nilainya akan berpengaruh ya. Ya nanti jumlah SKS yang harus diambil, karena kalian kan maksimal menempuh 144 ya, sampai 146 SKS itu harus ditambahkan, mungkin harus menambahkan mata kuliah tertentu, apakah mata kuliah pilihan atau mungkin nanti ada mata kuliah wajib yang ditambahkan di semester kurikulum kampus merdeka. Itu kemudian yang notes lagi yang dari kemarin kita rapat di fakultas adalah terkait PKM ya. PKM ini jadi kegiatan karya mahasiswa ya. Ini hubungannya dengan riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa itu kan kemarin sempat vakum selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini sempat vakum. Jadi kita akan coba menggalakkan kembali, karena di UTM itu fakultas teknik sebenarnya cukup banyak mengenerate ya, maksudnya cukup untuk PKM ini sebenarnya harus karyanya biasanya lebih baik. Untuk itu nanti kita galakkan lagi PKM-nya supaya nilai dari kegiatan di bidang 3 ini juga tambah. Ya mungkin saya tidak akan banyak berpanjang lebar ya, karena sementara ini kami juga masih sedang menyusun ya mungkin plot yang ke depan ini adalah masalah anggaran ya, jadi harus dibicarakan di awal mungkin karena terkait dengan pelaksanaan MBKM dan sebagainya. Itu. Jadi di sini saya memberikan form yang saya kirimkan tadi supaya saya bisa menerima masukan apa saja kira-kira yang perlu dilakukan di SI ya terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Kemudian untuk semester depan ini memang kemarin ada rencana untuk menjalankan 50% daring dan 50% luring. Hanya saja itu masih terkait dengan ini ya, SK ya, mungkin menunggu SK dari rektorat apakah akan dilaksanakan atau tidak. Tapi dari kami sudah memplot sebetulnya kemarin sudah mengarrange gitu ya. Kira-kira dalam 1 semester nanti pola pembelajarannya seperti apa kalau misalnya 50% daring, 50% luring, karena kan hubungannya dengan ya mungkin mahasiswa tinggalnya nanti akan seperti apa, apakah harus stay di kampus, harus stay di kos-kosan misalnya, atau mungkin seperti apa ya, atau mungkin karena kan nanti akan berpengaruh ya dengan pola harian pola harian mahasiswa kan akan berubah ya. Kalau mungkin biasanya tiap hari ke kampus, mungkin ini
ada yang ke kampus, ada yang enggak. Jadi masih dalam diskusi atau pembicaraan untuk masalah pertemuan tatap muka. Yang mungkin yang itu yang perlu buat mahasiswa adalah mungkin kalau kalian adalah sosialisasi KP dan tugas akhir ya. Kerja praktek dan tugas akhir ini mungkin tapi di sini saya lihat tadi 200 ini ya angkatan 2019 ya. Saya sebenarnya appreciate dengan yang angkatan 2019 juga karena apa namanya? Kemarin saya melihat di ranking JAMO ya. Jadi JAMO itu melakukan perhitungan terhadap mahasiswa, kegiatan mahasiswa termasuk yang mengikuti kegiatan MBKM. Itu alhamdulillah di sisi informasi itu termasuk paling tinggi ya, termasuk paling tinggi untuk mahasiswa yang tertarik dengan kegiatan MBKM. Ya. Dari data yang ada bahkan mengalahkan teknik informatika ya. Ya, kenapa kok saya mengatakan demikian? Karena terus terang dari dulu kita informasi masih selalu di bawah bayang-bayang teknik informatika. Artinya kalau misalnya kalian bisa masuk ke ranah dikti dan itu lebih baik jumlahnya secara kuantiti dari informatika, maka kemungkinan dari segi ini ya, segi kemampuan, skill dan sebagainya kalian sebenarnya tidak kalah jauh dengan informatika ya. Nah, mungkin kita kan biasanya kadang kalah jauhnya dari informatika adalah masalah skill programming ya. Jadi memang di satu sisi SI ini adalah berdasarkan ini ya, kita sudah melakukan studi literatur, kemudian visit ke beberapa jurusan SI yang ada di ITS maupun di BINUS waktu itu ya. Itu merupakan jembatan dari teknik informatika. Tapi secara tidak langsung kan kalian juga harus mengerti tentang paling tidak software atau mungkin menganalisis data atau membuat mining terhadap data yang ada di sebuah instansi atau perusahaan atau mungkin bidang usaha dan sebagainya. Ini sekarang banyak dicari ya. Jadi data science itu banyak dicari. Mungkin kalau di UNER sampai membentuk ini ya jurusan sendiri kalau nggak salah itu ada data science. Ya. Nah, mungkin kalau kita di ranah Fakultas Teknik UTM ya mungkin adanya di SI ya karena harusnya skill itu ada di. Nah, SI ini sebenarnya cukup ini ya cukup mumpuni ya dalam artian gini. Jadi berdasarkan pengalaman ya karena saya dulu juga dari bidang yang ibaratnya tidak terlalu ke informatik banget atau mungkin tidak terlalu ke ini juga jadi di perusahaan ya kan saya bilang di perusahaan itu selama 8 tahun di perusahaan retail, kemudian pernah juga di perusahaan Telkom. Jadi saya melihat itu sebuah perusahaan biasanya mereka sudah punya basic software yang digunakan. Artinya biasanya kalau perusahaan-perusahaan multinasional mereka menggunakan produk dari luar negeri ya, jadi tidak menggunakan produk dari dalam negeri. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita membicarakan masalah perusahaan, jadi mereka lebih karena percaya di luar, tapi percaya itu bukan dalam artian apa? Karena mungkin lebih masif ya, lebih detail dalam hal masalah keamanan, masalah database dan sebagainya itu cukup masif ya, mungkin sudah teruji dan sebagainya. Contohnya waktu itu saya menggunakan produk dari Wincor Dextrove di Recording in progress. Nah, masalahnya NSI ada di mana? NSI itu adalah menjembatani ketika mungkin ternyata ada fitur-fitur software itu yang tidak mendukung atau mungkin diminta oleh manajemen dan sebagainya. Nah, dari situ
Dari situ saya memiliki sebuah kesimpulan juga ya, walaupun mungkin ini tidak mungkin melihatnya masih dari sisi saya, tapi saya juga sudah melakukan ke sisi ITS ya, di ITS. Kalau di perusahaan ini otomatis tidak seluruh resource, misalnya kita punya programming, kemudian kita gunakan semua dari awal membangun database dan sebagainya, tidak seperti itu, tapi kita mensupport dari keinginan apa yang diinginkan oleh manajemen. Ya. Tapi selain itu Selain itu adalah si anak SI ini paling enggak punya bargaining komunikasi yang baik. Kenapa demikian? Karena terus terang ya, kalau misalnya kita jadi programming itu kan biasanya kita bicara sama komputer ya, jadi hanya dengan di depan komputer. Tapi di NAS ini saya harapkan punya cara penyampaian yang lebih baik ya. Cara penyampaian yang baik itu bukan kemudian harus berkuar-kuar gitu, tidak seperti itu, tapi lebih menyentuh kepada customer yang dihadapi gitu. Karena selain customer kita juga nanti bersiteru dengan ini juga ya, persaingan bisnis dan sebagainya. Artinya mungkin bisa aja dengan rekan kerja kita yang mungkin bukan berasal dari orang IT maupun dari orang IS. Ya. Jadi apa yang mungkin telah disampaikan di pertemuan waktu di ITS ya, seperti tata kelola, kemudian e-government dan sebagainya, itu memang lebih mengena ke anak SI ya. Artinya dia tidak kemudian harus menutup pada software engineering gitu ya. Artinya karena kalau indikator dari keberhasilan informatika itu kan biasanya dari akurasi dan ininya ya, waktu komputasinya. Kalau di SI kadang kita tidak bisa mengukur seperti itu. Namun sebaiknya dilandasi dengan adanya bukti pengguna atau mungkin siapa yang mengimplementasikan dan sebagainya, karena rawan dengan outlier ya. Jadi kalau saya di informatika itu kan belajarnya ada outlier. Artinya apa? Artinya kalau misalnya sebuah data itu tidak bisa mungkin kita hanya mengambil dari misalnya dari pertanian, kemudian kita ambil, kemudian kita olah, kan gitu biasanya kalau di SI ya. Kemudian terkendala nanti masalah ketika ujian berhadapan dengan dosen-dosen dari teknik informatika, mungkin kalian akan istilahnya mungkin kaget gitu ya, kenapa kok ternyata data saya tidak bisa diterima kan gitu ya. Kenapa kok data itu tidak bisa diterima ya? Karena apa? Karena untuk menguji sebuah data itu tidak bisa menggunakan data sembarang ya. Data itu harus diuji, makanya ada standarisasi di pengujian data. Artinya apa? Kalau misalnya kalian menggunakan data sembarang, mungkin bisa aja akurasinya itu tidak sebaik data yang telah dikeluarkan outlier-nya. Ya ini saya pelajari sendiri ya, ketika mungkin waktu di di perusahaan swasta itu cenderungnya memang demikian ya, karena berbagai pertimbangan dan sebagainya. Sehingga menurut saya fokus ANAS ini sebaiknya adalah pada hal ya tadi, komunikasi dengan departemen lain gitu ya. Jadi kan mungkin kalian harus belajar bagaimana cara berkomunikasi, mengajak mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Nah, kan kadang hal seperti itu tidak bisa hanya melalui sebuah software ya. Jadi mungkin kalian harus lebih mempelajari juga ke manajerialnya dan sebagainya. Nah, mungkin saya tidak akan banyak berpanjang lebar tentang itu. Nanti kita akan bicara sendiri yang berbicara dalam forum tertentu ya, kalau mau membicarakan masalah bagaimana membedakan anak SI dengan anak TI. Karena ini gini. Jadi ini berhubungan dengan TA-nya juga nanti ya, karena di sini kan ada TA dan KP gitu ya. Saya harapkan sih TA dan KP ini menunjukkan bahwa ini SI, ini TI. Jadi mereka tidak saling
beririsan boleh ya, beririsan boleh, tapi tidak kemudian ini kok anak SI ngerjain kerjaannya anak TI ngerjain anak SI kan gitu ya. Ya basicnya adalah selalu saya harapkan sih anak SI itu punya paling tidak punya skill tentang programming lah ya. Karena nanti kalau anak SI itu kalau punya skill programming akan lebih bisa masuk ya di instansi atau di perusahaan karena dia punya basicnya, kemudian tinggal nanti dikembangkan mungkin dengan melihat kondisi lingkungan dan sebagainya. Mungkin kalau anak TI pokoknya fokus di software gitu aja ya, atau sistem, kemudian di anak SI ini cenderungnya adalah bagaimana diterapkan di instansi atau di perusahaan atau mungkin di yayasan dan sebagainya itu dengan mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya mungkin sosial ya, social interaction. Jadi kadang itu kita harus berpikir seperti itu ya. Jadi kadang sistem itu juga harus berjalan terus ya, nggak bisa kemudian kalau sudah pakem digunakan terus gitu ya. Kan pada seiring berjalannya waktu kan mesti ada perubahan-perubahan. Nah itu kita harus sensitif tentang perubahan tersebut ya, terutama anak SI. Ya, mungkin itu sebagai pengantar. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan karena ini sosialisasinya adalah sosialisasi akademik ya. Jadi saya sudah tadi coba menampung data melalui form. Mungkin barangkali tidak semua bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, saya persilakan. Jadi untuk waktunya saya kembalikan ke Mbak Salsa barangkali untuk mengatur pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman silakan bertanya, boleh raise hand, nanti akan saya persilakan open mic atau ditulis di kolom chat. Ada pertanyaan titipan dari angkatan 19 Pak, dari Reski Pramadana. Untuk KKN dan magang, apakah wajib dilaksanakan keduanya atau mahasiswa bisa memilih sendiri akan melaksanakan KKN atau magangnya? Baik, silakan Bapak. Ya, ini pertanyaan yang cukup ini. Karena kita kan sudah membicarakan masalah MBKM ya. Kemudian semester lalu saya juga kebetulan jadi DPL KKN juga di UTM itu. Namanya KKN tematik kalau nggak salah kemarin ya. Nah, di salah satu program MBKM itu ada KKNT ya, KKN tematik sepertinya. Jadi ada salah satu program dari MBKM itu untuk KKN. Cuman sepertinya kok belum dilaksanakan. Saya belum melihat ya apakah, karena gini, terus terang saja ini saya juga masih ada permasalahan dengan memasukkan nilai dari anak-anak MBKM ini. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang kemarin, yang angkatan 2018, itu sistemnya ternyata belum sepenuhnya mendukung. Ya. Jadi mungkin saya perlu jelaskan di awal, karena ketika kemudian dari fakultas itu meminta Korprodi untuk mengirimkan nilai dari mahasiswa MBKM, kemudian saya juga sudah melakukan konversi ke 20 SKS ya. Semua mahasiswa itu saya konversi, kemudian magang ya, karena ini kan magang. Kemudian saya kirim ke admin dan ada beberapa kendala, diantaranya adalah sistem itu belum bisa menginput lebih dari 24 sampai 26 SKS. Artinya apa? Artinya ada kemudian mata kuliah yang harus dihapus gitu ya. Kemarin itu ada yang kehapus mata kuliah yang KKN, kemudian skripsi sampai seperti itu ya. Nah ini saya coba merecover, jadi kemudian saya infokan kembali, saya minta kembali untuk nilai-nilai tersebut. Kenapa? Karena ketika 20 SKS dimasukkan dalam semester genap, misalnya sekarang semester berapa ini? Anggaplah semester 6. Ya, ke semester 6. Nah, itu tidak bisa diinput karena lebih besar dari 24 atau 26 SKS. Sehingga ini kemudian masih perbaikan di sistemnya juga. Jadi saya tidak
belum bisa memastikan ya apakah misalnya ternyata KKN ini dimasukkan dan nilainya lebih dari 24 SKS ketika diinputkan ke sistem, apakah itu sudah bisa mensupport atau belum, ini masih jadi pertanyaan buat saya karena kasus yang kemarin ya. Ini nanti saya ke kampus saya akan coba lihat apakah nilainya bisa kembali ya. Karena gini, karena sistem di akademik pun dosen itu tidak terlibat di dalamnya. Jadi ketika nilai sudah diinputkan maka bisa jadi ada yang tidak bisa dirubah ya, ada yang tidak bisa dirubah atau mungkin juga ada masalah dalam limitation atau pembatasannya tadi. Nah, terkait dengan ini tadi pertanyaan yang hubungannya dengan KKN magang ini sementara dari angkatan 2018 yang karena baru kemarin ya MBKM-nya itu belum ada yang mengambil MBKM dengan tipe KKNT ya. Belum ada dari yang data yang saya terima, karena data kemarin saya terima itu cuma 7 mahasiswa. Nah, kemudian dari 7 mahasiswa itu saya bisa memberikan nilai apabila saya menerima SKS atau KHS dari instansi yang dituju. Dan itu pun adalah posisinya kebanyakan malah belum selesai. Artinya ketika nilai itu sudah diminta oleh fakultas dan harus diinputkan, karena gini ya, fakultas itu juga punya kerja. Jadi dalam kalau menginputkan harus di periode sekian sampai sekian. Kalau di luar itu maka tidak bisa diinputkan. Jadi hal-hal seperti ini kadang menjadi kendala di MBKM. Artinya mungkin nilai reguler sudah masuk, tapi karena nilai MBKM masih menunggu dari instansi tujuan, akhirnya terpending kan nilainya itu. Nilainya terpending, prosesnya belum selesai tapi sudah diminta nilainya. Ini kadang juga beberapa dosen yang kemarin saya tanyakan, mereka ada yang tidak mau memberikan nilai karena prosesnya belum selesai ya. Artinya mahasiswa belum selesai magang tapi sudah diminta nilainya. Ya ini kadang jadi dilema juga ya. Karena padahal waktu periode menginput nilai itu harus tertentu gitu ya. Ini yang masih beberapa kendala di dalam sistem BKM. Tapi keuntungan bagi mahasiswa adalah ya memang kalau menurut periode apa yang saya wawasan saya ketika mungkin bekerja di swasta, memang ada baiknya memang mahasiswa itu memahami tentang dunia kerja. Kemudian saya juga mengapresiasi mahasiswa yang kemudian berusaha untuk mengenal dunia lain ya. Mengenal dunia itu maksudnya mengenal dunia pekerjaan dan sebagainya. Karena tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin kalau kita lulus S1 sudah pegang toga, kemudian sudah wisuda, itu sudah luar biasa gitu ya. Kadang itu kan nanti kita harus menghadapi event yang lebih besar lagi ketika kita sudah lulus dan mencari pekerjaan. Kemudian di pekerjaan itu pun kita juga harus berseteru dengan bidang-bidang lain ya. Bidang-bidang lain. Dan artinya kan sekarang kok multidisiplin ya, artinya mungkin bisa aja kalian bersaingnya dengan ekonomi, dengan bidang terkait yang lain ya. Yang mungkin disiplin ilmunya hampir sama. Di satu sisi, saya lihat perusahaan itu juga melihat pada kemampuan daripada mahasiswa tersebut. Bahkan ada juga yang karyawan dari SMA, SMK itu menjadi saingan kita ya. Jadi saingan kadang dipikirkan levelnya mungkin berbeda ya. Tetapi secara skill mereka juga sudah ada yang tingkat dewa gitu ya. Jadi saya melihat itu ada seperti anak SMA itu, tapi Excel-nya luar biasa ya, pakai rumus segala macam itu gak karuan udah. Jadi saya juga kebetulan bekerja dengan mereka juga ya. Artinya kadang itu level, walaupun mungkin level mahasiswa, tapi mungkin skill-nya kalah sama anak SMA ya. Ini kalau hanya dari sisi ini ya, dari sisi yang saya betul-betul pernah melihat kasus yang seperti itu. Jadi di sini saya apresiasi ketika mungkin mahasiswa pengen mengetahui dunia pekerjaan, pengen mengetahui dunia di luar sana, itu sebenarnya saya juga apresiasi. Cuman kendala di bidang pendidikan adalah masalah yang tadi itu. Sehingga mungkin Pak Nadiem juga masih mendapatkan serangan terus ya, karena
20 SKS ini kan masih dipertanyakan ya, beberapa universitas banyak yang tidak mungkin mensupport 20 SKS ini. Sementara 20 SKS ini kan sebagai IKU ya, indikator keberhasilan dari universitas. Misalnya tadi mahasiswa MBKM tapi ternyata SKS-nya kurang dari 20, itu dianggap ya MBKM-nya nggak sukses ya. Ngapain ada MBKM tapi kalau SKS-nya ternyata kurang dari 20 kan gitu ya. Kadang ini kalau dilihat untuk melihat keberhasilan dari indeks kinerja dari universitas. Ya walaupun secara jadi ini masih proses, masih ibaratnya mungkin masih dalam pembicaraan terus ya. Bagaimana menyusun 20 SKS ini tapi proporsional. Karena proporsional itu maksudnya ya pas dengan apa yang diinginkan Pak Nadiem itu, karena di universitas kan punya keterbatasan 144, 146 SKS gitu kan. Artinya kalau kalian melebihi dari itu kan sebenarnya juga over limit ya. Kadang kalau misalnya saya sebagai mahasiswa, karena saya juga dulu mahasiswa gitu ya, kadang kan maksudnya ini saya kan nggak perlu ngapain saya ngambil lebih dari 144 SKS, kalau 140 SKS saja saya sudah bisa lulus gitu kan. Kan mahasiswa kan berpikirnya seperti itu ya. Nah ini jadi masih digali terus. Karena apa? Karena untuk mengkonversi mata kuliah itu juga saya tidak bisa sembarangan memilih mata kuliah ya. Jadi mata kuliah ini berhubungan dengan skill dan sebagainya itu ya juga tidak akan saya konversi ke sana. Karena apa? Karena ini berhubungan nanti dengan tugas akhirnya ya. Karena beberapa masukan yang saya dapatkan dari tugas akhir ini adalah anak tersebut ikut MBKM, tetapi ketika mungkin diuji di sidang skripsi itu tidak tahu tentang apa yang harusnya mahasiswa itu tahu. Jadi misalnya skill tentang pemrograman gitu ya, atau apa ya, mungkin web atau apa gitu, mungkin ada yang ditanya oleh dosen dan mahasiswa tersebut kurang tahu atau tidak paham gitu. Tapi di satu sisi tadi saya lihat, jadi kenapa saya juga menghargai program ini, karena sebenarnya itu ya tadi mungkin seperti dikatakan Pak Nino ada benarnya juga ya. Jadi ibaratnya kalau kalian nanti kerja itu kan tidak sepenuhnya ilmu yang didapatkan di universitas itu digunakan ya. Tetapi tadi ya kita belajar dari etos kerjanya. Jadi kalian kan di universitas kan juga ada etos kerjanya ya. Nanti walaupun mungkin di dunia pendidikan tidak di dunia pekerjaan tadi tidak digunakan, tapi kan etos kerjanya mungkin ketika kalian membuat TA, membuat KP itu kan sudah energi yang luar biasa gitu ya, yang mungkin harus dihargai gitu ya. Jadi di satu sisi saya juga melihat program yang disampaikan Pak Nadiem ini baik juga, tapi di satu sisi ya tadi universitas juga memiliki aturan-aturan main di dalam memberikan nilai gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian sembarangan saya memberikan nilai gitu. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti gitu ya, termasuk menginputkan nilai tadi. Sudah ada rule-nya, kalau lebih dari 12 kan berarti kan mungkin berarti ngambil berapa, berarti IP-nya berapa ini sampai ngambil lebih dari 24 SKS pada semester itu. Contohnya ini contoh. Jadi ada beberapa rule yang mungkin sekiranya jadi dilema ketika memasukkan program MBKM ini. Tapi ini dalam perjalanan waktu akan kita perbaiki lah ya, sedikit demi sedikit supaya sistemnya ini bisa mensupport. Saya kira juga waktu pertama itu udah nggak ada masalah, ini kasih aja 20 SKS mata kuliah yang mungkin sudah kami pilihkan gitu ya. Kemudian tinggal dikasihkan ke admin, beres gitu ya. Ternyata tidak seperti itu juga, karena di admin ternyata ada permasalahan menginputkan nilainya sehingga terpaksa harus menghilangkan mata kuliah tadi. Ya saya juga kaget juga kok bisa menghilangkan mata kuliah. Ternyata mereka juga ada aturan mainnya ya. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Tapi untuk program KKN
KKNT ini belum ada yang mengambil kalau dari SI ya. Setahu saya itu yang bisa saya jawab karena ya mungkin tadi khawatirnya apa namanya indikatornya masih belum jelas. Kemudian nanti konversinya akan seperti apa karena 20 SKS itu cukup banyak ya, 20 SKS itu. Artinya kemarin bahkan ini bagaimana nanti kalau misalnya ternyata anaknya mata kuliah itu sudah dapat A kemudian ditambahin lagi mata kuliah konversinya ternyata juga dapat A kan berarti rugi dia, ngapain ngambil MBKM. Jadi MBKM ini juga gini, di satu sisi dosen itu juga memberikan supaya nilainya itu saya sih pengennya sih baik ya, karena maksudnya gini, kalian ngapain ngambil MBKM kalau nggak ingin memperbaiki nilai ya, misalnya ternyata nilainya tetap dapat C atau tetap dapat D gitu ya, lo ngapain ikut MBKM ya? MBKM ini ya tugasnya itu karena kan kalian melakukan effort tertentu di dalam industri itu ya. Jadi saya juga appreciate ketika kalian bisa tembus di dikti gitu ya. Itu sudah nilai plus sendiri bagi saya kan ternyata oh ini ada ya mahasiswa SI yang cukup kemampuannya cukup bagus sehingga bisa diterima di dikti. Ya, cuman tadi ya mungkin kita harus melihat lagi kesesuaian lulusan dengan pemberian nilai tadi tepat waktu atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Salsa. Barangkali nanti kurang lebihnya akan saya saya tampung di mungkin kalau kita ada sosialisasi lagi bisa, terutama yang masalah KKNT karena belum pernah ada yang mengambil KKN di sistem informasi ya. Tapi yang semester lalu saya menjadi DPL itu ada KKN tematik. Kalau memang dia programnya sih kurang tahu apakah dia itu MBKM atau tidak, tapi yang jelas itu kemarin itu outputnya adalah review paper. Kalau yang kemarin, mungkin itu sih Mbak Salsa, silakan untuk next, atau mungkin tadi yang pertanyaan masih belum jelas. Baik Bapak, terima kasih. Ini ada dari Krisna Adiwinata. Untuk terkait kerja praktek, perusahaannya itu mencari sendiri atau dicarikan kampus, Pak? Dan kalau mencari sendiri tapi tidak ada perusahaan yang terpikirkan, bagaimana? Jadi soal KP di semester 6 di angkatan 19, Bapak. Ya, untuk KP ini biasanya mahasiswa mencari sendiri biasanya. Jadi termasuk ketika saya dulu KP waktu di S1, dulu kan S1 saya di Gajah Mada ya, di UGM, itu kita mencari perusahaan sendiri ya. Nah, tapi karena ya tadi mungkin karena UTM ini kan masih baru ya, jadi belum banyak link. Kalau di UGM mungkin waktu itu saya masuk ke banyak teman banyak di Jakarta ya, mereka ke Semen Kujang, ke PT Pusri, ke Bukit Asam dan sebagainya, itu mereka sudah terbiasa ke sana karena di sana banyak alumni yang ada di sana. Nah, di UTM sendiri saya harapkan sih seperti itu ya. Mungkin nanti karena sebenarnya UTM itu kan sebenarnya punya alumni ya, sama seperti ketika waktu dulu MI itu saya pasti punya itu mahasiswa yang saya masukkan di perusahaan teman saya ya. Jadi artinya mereka bisa, sebenarnya mereka sudah ada link, jadi sudah ada link. Artinya nanti kalau misalnya sudah lama mahasiswa itu yang sudah bekerja dan sebagainya, mereka akan membangun link untuk UTM. Saya rasa demikian. Tapi di satu sisi, kalau kalian ingin mencari judul KP ya, karena saya dulu KP-nya itu kan di lembaga-lembaga riset gitu ya. Kalau di UGM itu kan harus palingan mencari lembaga riset ya. Jadi contohnya adalah Badan Tenaga Atom Nasional Batan di Jogja itu adalah lembaga riset. Jadi lembaga riset itu maksudnya apa? Kalian mau cari judul, mau bikin judul apa, gitu tuh mereka provide juga. Artinya kalian tidak harus mencari-cari topik-topik. Nah, kalau saya lihat di UTM ini kan, saya lihat ya beberapa dari pengalaman KP dulu waktu sebelum pandemi itu ya. Biasanya KP-nya dibikin ini sistem informasi di sekolah ya, itu yang saya
saya belum melihat apakah itu benar kerja praktek yang real atau tidak ya, karena artinya instansi tersebut bisa dipercaya atau tidak. Ya, karena ini terkait dengan apa sih kira-kira kalau kita mencari perusahaan yang bonafit gitu ya? Ya termasuk dengan skill kita bisa mengupgrade nggak skill mahasiswa. Artinya mahasiswa tersebut bisa merasa bangga ya dengan KP-nya paling enggak ya. KP. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Mungkin kalian bisa masuk di di perusahaan kemudian menyusun buku KP. Hanya saja ini terakhir karena pandemi ini ya. Karena pandemi ini kebijakan terakhirnya adalah membuat buku tutorial kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa mahasiswa KP yang beberapa semester kemarin ya, itu kebijakannya adalah dari fakultas memberikan kelonggaran buku tutorial. Buku tutorial itu dalam artian kalian bikin buku, kemudian nanti dipublish, dan itu penilaiannya pun juga hanya dosen pembimbing saja ya. Jadi tidak melalui proses yang cukup panjang. Kenapa demikian? Karena saya kalau di Gajah Mada dulu untuk KP itu, untuk membangun iklim sebuah KP itu, mahasiswa itu harus mempresentasikan apa yang sudah dilakukan pada saat KP itu di dalam kelas. Jadi seperti saya harapkan sih mungkin MBKM itu sebenarnya juga perlu dibuat seperti itu ya. Dalam artian apa? Dalam artian ketika saya mahasiswa nih, saya belum pernah melakukan KP atau MBKM, itu saya jadi tertarik ikut MBKM atau KP karena kakak angkatan saya itu juga melakukan hal yang sama, dan prosesnya itu membuat sejarah dalam hidup saya gitu ya, contohnya gitu ya. Jadi membuat sejarah itu dalam artian apa ya? Ya pengalaman ya kan, belum pernah ya KP ke misalnya ke Pusri atau ke Panasonic. Kalau bisa mungkin Panasonic. Sekarang mungkin nggak ada ya Panasonic. Mobil itu mungkin sekarang ke mana ya? Di Sidoarjo mungkin ya. Di Sidoarjo kalau di anak-anak sini mungkin ke Sidoarjo. Perusahaan yang ada di sana bisa dikunjungi gitu. Nah, jadi kita berbagi pengalaman gitu ya, berbagi pengalaman. Misalnya yang pernah magang dikti, nanti dia sosialisasi di depan teman-temannya nih yang angkatan 2022 atau 2021 ya. Itu ini loh, KP kita di sini tentang di dikti itu langkahnya begini ya. Jadi ada prosesnya, ada seleksinya dan sebagainya, itu kita share. Jadi share pengalaman ini yang saya rasa memang poin penting sebenarnya di dalam KP maupun MBKM ini ya. Dan ini nanti akan membangun iklim ya. Iklim ibaratnya, nanti kakak kelas saya itu di sana tuh, nanti di sana juga ada alumni UTM dan sebagainya. Karena kalau di tahun 2020 itu saya melihat alumni teknik itu sudah cukup banyak loh ya, sudah cukup ibaratnya representasi lah kalau misalnya ternyata di kelasnya itu mau ngikut kegiatan atau mau ngadain KP di perusahaan kakak kelasnya itu masih sudah mulai visible lah. Karena saya lihat beberapa alumni ada yang di bank, kemudian ada juga yang di detail juga ada. Ya, itu beberapa kali saya ketemu itu, bahkan padahal mereka bukan S1 ya, ada yang dari D3, ada yang dari S1 juga ada, karena dari informatika kan S1 ada dulu. Jadi artinya sudah ada linknya harusnya. Nah ini kalian nanti coba gali atau mungkin kalian bikin direktorinya, karena terus terang saja nanti juga untuk akreditasi ya, karena biasanya kalau akreditasi kan dulu ya, waktu itu contohnya yang di BTN Kamal itu ada alumni, jadi kita panggil dengan Pak Dekan di situ untuk diwawancara, kemudian dilakukan interaksi, kemudian tercatat, itu juga ada nilainya gitu. Nah, ini yang kita coba bangun juga. Oke, itu terkait dengan
pertanyaan yang Ya. tadi ya. Baik Bapak, ada dari Alfian. Ini untuk 2019 ini KP-nya masih sama dengan tahun kemarin. Yang tahun kemarin itu membuat buku tutorial atau kita benar-benar magang di perusahaan. Mohon maaf Bapak, untuk pertanyaannya nanti bisa dijawab lebih cepat biar kita dapat pertanyaan yang lebih banyak lagi karena titipannya masih banyak Pak. Gitu. Terima kasih. Ya. Ya, saya rasa titipan pertanyaan ini akan nanti saya lihat lagi di formnya juga. Ya memang untuk KP ini menurut saya sih bagusnya di instansi ya, karena ini juga terkait dengan anggaran dosen ya, anggaran dosen pembimbing ya, karena misalnya dosen pembimbing ini juga tidak bisa mengakses kalau itu proses KP-nya itu dilakukan online, itu tidak dosen pembimbing juga tidak bisa mengakses terkait dengan anggaran. Jadi kemarin karena kita mungkin pandemi selama 2 tahun itu ya kebijakan yang dijalankan itu ya, jadi membuat tutorial itu kemudian nilainya juga langsung membimbing tanpa ada pengujian. Karena dulu kalau yang sebelumnya itu KP ini ada dosen pengujinya juga ya, ada dosen pengujinya. Jadi tidak hanya dinilai oleh dosen pembimbing. Karena nanti kualitasnya juga akan berkurang ya kalau ternyata mungkin hanya membimbing kalau jadi tidak ada ibaratnya kontrol atau indikator dari dosen lain. Itu makanya saya harapkan sih kalau bisa instansi ya. Saya harapkan sih instansi ya. Untuk kebijakannya sendiri di semester genap ini masih seperti online atau bagaimana Bapak? Atau memang sudah difikirkan di semester 6 ini KP-nya benar-benar magang gitu, kebijakan yang baru? Belum ada Mbak. Jadi kebijakannya ini belum sampai ke situ ya. Belum, kemarin kita sudah berkumpul dengan Bu Kajur maupun dengan Bu Korpodi di informatika, kita belum membahas jauh tentang ini ya, tentang kebijakan ini. Ya, jadi mungkin ya nanti sebagai masukan karena hal-hal yang seperti itu kan, karena kita kemarin masih ribet dengan permasalahan plotting dosen ya kan, untuk semester genap ini kan masalah yang dihadapi dekat adalah plotting dosen, kemudian anggaran, kemudian macam-macam ya. Kemudian termasuk MBKM, nilai MBKM yang harus disebutkan paling lambat tanggal 31 dan sebagainya. Jadi kerjaannya cukup banyak, masih belum sempat membahas tentang hal tersebut. Nanti akan kami sampaikan kalau memang sudah ada kebijakan yang baru. Ya baik, untuk periode KP-nya sendiri itu bisa dilaksanakan kapan ya Bapak? Jadi menunggu menunggu KRS-an dulu atau sebetulnya boleh diambil ketika masih masa liburan seperti ini? Ya kalau masa liburan saya rasa ini ya. Jadi mahasiswa itu mulai melakukan kegiatan itu sebenarnya bisa kapan saja, tinggal kemudian disesuaikan ininya ya, disesuaikan semesternya itu tadi. Karena kan semester itu kan hubungannya dengan pengambilan nanti pemberian nilai ya. Misalnya kalau ternyata KP nilainya mau diinput kapan ini? Kalau nggak ada di semester kan nggak mungkin diinput. Ya. Cuman masalahnya proses surat menyurat dan sebagainya itu kan mesti membutuhkan waktu ya. Mungkin dari sekarang sudah mulai aktif karena harus kirim ke beberapa tempat kalau nggak salah itu di KP dulu ya. Tapi terakhir mahasiswa saya yang di Pamekasan itu dia sudah KP karena kebetulan di Dinas Pertanian ya kalau nggak salah itu. Jadi mereka sudah mulai menerima ya, mudah menerima KP KP yang sifatnya luring gitu, bukan daring. Ya baik, berarti menunggu keputusan dulu ya Bapak KP-nya jadi seperti apa? Iya. Kalau itu menunggu keputusan dulu karena disepakati bersama. Ya baik, kemudian ada dari Nurfalah Al-Furqon mengenai mata kuliah umum yang diubah dari 3 SKS menjadi 2 SKS, apakah untuk angkatan 18 ke atas yang hanya tinggal skripsi diharuskan untuk mengambil mata kuliah lagi Bapak? Karena sebelumnya SKS kami totalnya sudah 140 SKS jika mata kuliah umum itu tetap 3 SKS. Seperti itu Bapak. Ya ini berarti terkait mata kuliah ini ya, konversi ya. Artinya kan karena kebijakannya masih hangat, masih baru-baru ini jadi 2 SKS. Ya kalau dari segi kelulusan yang penting itu mencapai 144
SKS-nya tadi ya. Kalau ibaratnya kalau disuruh mengulang lagi ya mungkin mahasiswanya akan akan berat ya. Mungkin kan hubungannya mungkin dengan mengambil MK yang baru atau apa ya. Ibaratnya kan nggak memungkinkan karena mahasiswanya sudah mau lulus nih, sudah mau yudisium, kok ternyata ada perubahan kurikulum seperti itu. Yang jelas jumlah SKS-nya itu mencapai gitu ya. Yang masalah kan ternyata kalau tidak mencapai itu kan ya. Kalau tidak mencapai mungkin kan harus menambah mata kuliah baru atau apa itu sehingga tercapai ya 144. Mungkin Baik, itu jadi belum pasti juga ya Bapak mau diturunkan atau tidaknya SKS-nya. Belum kalau ada SKS-nya pasti diturunkan dari, karena itu kebijakan dari rektorat ya mungkin harus diturunkan Mbak itu. Diturunkan. Jadi kebijakan itu kan ya memang as of date ya, misalnya pertanggal gitu ya, pertanggal SK-nya kapan gitu ya. Apakah nanti kalau pertanggal SK-nya di bulan ini berarti kan biasanya berlaku untuk bulan depan dan bulan ini dan seterusnya ya kan gitu ya maksudnya. Jadi yang yang lama apakah tidak perlu dikonversi atau apa gitu ya. Cuman di sistem kan nanti dilihat di sistemnya apakah sistemnya berubah juga enggak. Kalau sistemnya berubah otomatis yang 3 itu menjadi 2 SKS semua, kemudian melihat total apakah jumlah SKS-nya memenuhi atau tidak. Ya mudah-mudahan apa yang tadi ditanyakan itu sesuai dengan yang diinginkan ya, karena pengennya itu kan mahasiswa kalau bisa nggak dikonversi karena masih 3 SKS itu kan. Kalau 2 SKS kan mungkin nilainya kecil sehingga IPK-nya turun. Ya, oke nanti kami tampung kemudian nanti kami infokan lebih lanjut. Iya baik Bapak. Teman-teman ada kesempatan buat raise hand, nanti akan dipersilakan buat open mic. Ya dari M. Eko Pujulius Tianto, silakan. Baik, izin bertanya Pak terkait MBKM Pak ya. Kemarin kan ada surat rekomendasi yang sudah Bapak kirim. Nah itu ternyata terdapat kesalahan Pak terkait formatnya. Jadi surat rekomendasi itu harus berisikan formatnya itu satu surat rekomendasi itu satu mahasiswa Pak. Nah kemarin kan yang surat rekomendasi dari Bapak itu dijadikan secara kolektif dari semua mahasiswa yang diterima. Nah itu bagaimana ya Pak untuk surat rekomendasinya? Karena ya, dari sendiri itu surat rekom itu karena banyak mahasiswa ya, kemarin yang masuk terakhir itu sekitar 40 mahasiswa. Kemudian itu sebenarnya terkait dengan nomor surat Mas, karena nomor ibaratnya gini, ini Mas Bram atau admin ya, kemudian saya kasih 10 anak lah. Mas Bram ini buatkan surat rekom gitu ya. Kemudian nanti surat rekom itu dikirim ke Mbak Bulan. Dari Mbak Bulan baru nanti dikasih nomor surat dan sebagainya. Nah, masalahnya itu kebanyakan mahasiswa kan jedanya nggak sama ini. Masuknya itu kan ada yang 2, ada yang 3. Kalau dibuat satu-satu maka bahkan juga justru mungkin terlalu banyak ya. Terlalu banyak nomor surat yang keluar. Sehingga kemudian diinikan ya udah berarti per term aja mungkin dibikin per tanggal berapa itu, tanggal 20 misalnya, tanggal 20 siapa nomor suratnya ini. Itu hubungannya dengan nomor surat. Mungkin kalau memang harus dibikin satu mungkin di ini sendiri, di arrange sendiri coba. Karena itu yang dari fakultas modelnya kok seperti itu memang sudah, karena menyangkut banyak orang ya. Mungkin ibaratnya term pertama itu 10, term keduanya nanti mungkin 5, term keduanya 7 dan sebagainya. Karena beda-beda ya. Beda-beda yang masuk. Ini kan sebelumnya kan kemarin belum pakai norma surat. Tapi sekarang kan mulai per semester ini diaktifkan ada nomor surat karena ada masalah, ternyata di belakang ada mahasiswa yang tidak melakukan izin. Jadi ada beberapa kendala ketika ternyata di belakang itu mahasiswa tidak melakukan izin pelaksanaan MBKM tapi melaporkan nanti ketika ternyata ikut MBKM ya. Itu yang kemudian didata. Jadi surat ini sifatnya ya pengantar
Pengantar artinya apa ya? Artinya menandakan bahwasanya mahasiswa tersebut itu memang sudah izin ke fakultas untuk melaksanakan MBKM. Nah, terkait teknisnya mungkin harus satu-satu ini mungkin kalau menurut saya sih mending disesuaikan dengan format yang ada di sana saja. Tapi nomor suratnya mungkin sama karena di fakultas ya agak lama kalau mengerange-nya satu anak gitu, nomor suratnya itu jadi banyak kan. Mungkin itu yang bisa saya jawab atau baik, gimana? Bapak izin menambahkan. Jadi kemarin sore itu ada sosialisasi MSIB magang dan studi independen bersertifikat dari kampus. Dari Pak Hozaimi itu mengonfirmasi bahwa tidak boleh gelondongan. Jadi harus satu orang satu surat rekomendasi dan formatnya itu sudah ditentukan oleh Dikti, Bapak. Jadi mungkin dari 40 mahasiswa kemarin karena yang terdata di kampus itu 29, jadi nanti dibuatkan yang untuk 29 ini saja, Bapak. Seperti itu. Mungkin nanti saya listkan ulang, kemudian diisi dulu per mahasiswanya, baru kemudian diserahkan ke fakultas seperti itu, Pak. Sebenarnya kan formatnya kan format yang sudah dikirim ke saya itu ya, surat rekom itu kan ya. Bapak. Nah, cuman terkendalanya ada nomor surat kan itu ya? Iya, seperti itu. jadi Kemarin Pak sempat bertanya apakah jika sudah dapat surat dari fakultas, apakah harus meminta lagi atau tidak, karena suratnya jadi satu secara kolektif. Ternyata dari Pak Hozaimi jawabannya sambil meminta ulang seperti itu, Pak. Oh gitu. Ya silakan saja ya. Kalau untuk penomorannya ya, karena nomor itu dicatat di fakultas, jadi di Mbak Wulan ya. Mungkin kalau kalian ke kampus ke Mbak Wulan, kenapa saya mungkin harus menginformasikan demikian, karena admin itu tidak setiap hari ada juga ya, karena kemarin saya coba kirim yang kedua, Mas Bram tolong dibantu, ini ada season kedua mahasiswa MBKM yang mengajukan. Mas Bramnya hari ini tidak ada, jadi hari Senin ini WFH ya, mungkin WFO-nya baru hari Rabu. Artinya mahasiswa akan menunggu sampai hari Rabu kan, ini akan cukup lama. Coba saja ke Mbak Wulan, karena mungkin kalau saya kan lewat WA gitu, kemudian ini nanti saya ke kampus, tapi kan tidak bisa melayani ibaratnya sekian banyak mahasiswa kemudian tertampung dan dalam kurun waktu yang singkat bisa menciptakan nomor surat, karena nomor surat itu yang mengeluarkan bukan dari Prodi ya, yang mengeluarkan dari fakultas. Kemudian sudah dikoordinir oleh Mbak Wulan. Jadi kalian coba ke Mbak Wulan, dan Mbak Wulan itu juga sama, itu WFO dan WFH itu kemarin beberapa kali saya kontak itu pas tidak sinkron harinya, jadi ya kalau di WFH berarti otomatis agak kesulitan ya, mungkin baru besoknya atau besoknya lagi. Ya baik Bapak, jadi mungkin nanti di print ulang satu-satu lagi baru ke Mbak Wulan jadi satu gitu saja ya Bapak? Ya pokoknya nanti di sana nomor suratnya itu akan seperti apa Mbak, karena terus terang kalau yang kemarin supaya meringkas tidak terlalu banyak nomor surat yang keluar, dibuat seperti itu, jadikan satu ya. Karena termnya tadi ya, jadi kan ada season 1, season 2 kan tidak sama jumlah mahasiswanya ini. Ya baik, terima kasih Bapak. Teman-teman apakah ada yang mau bertanya kembali? Kak Fauzia tadi resen. Oh, Kak Nanda dulu, Nanda Prabu Angganata, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf Pak, saya belum bisa on cam karena kalau on cam sinyalnya agak lemot. Saya mau bertanya Pak mengenai pengumuman hari registrasi yang kemarin sudah ada surat edarannya tertanggal 24 Januari yang ditandatangani Pak Denny. Itu pada poin ke yang C untuk mahasiswa yang berkegiatan Merdeka Belajar atau yang mengikuti program Merdeka Belajar itu pada poin yang ke-4 itu ada bahwasanya mahasiswa yang berencana mengikuti kegiatan MBKM tidak diperbolehkan untuk melakukan KRS online.
dan KRS online-nya dilakukan oleh pegawai administrasi fakultas atau prodi yang ditunjuk yang akan melakukan pengisian KRS. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah mata kuliah wajib pada semester ini itu ada jaminan Pak kalau misalnya dapat terkonversi gitu Pak? Kenapa? Karena kalau misalnya tidak dapat terkonversi, itu kan sama saja secara tidak langsung saya mengambil cuti Pak pada semester ini. Kalau misalkan mata kuliah wajib pada semester ini tidak dapat terkonversi. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, ini terkait yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi memang ada kendala-kendala di dalam menginputkan nilai mahasiswa MBKM sehingga kemudian dibedakan ya. Jadi dibedakan dengan mahasiswa yang reguler supaya perlakuannya juga sesuai, sehingga kan Kak seperti yang disampaikan Masnya tadi kok mungkin nilainya belum masuk atau gimana ya. Jadi sementara dinolkan dulu karena apa namanya, pemberian nilai ini kan sensitif ya Mas ya. Kalau sudah diinputkan nilainya itu sudah nggak bisa dirubah. Jadi ada aturan-aturan seperti itu juga di akademik itu, sehingga kemudian ada kebijakan untuk memberikan waktu luang mahasiswa KRS itu untuk mahasiswa MBKM harusnya dipending dulu, ibaratnya kayak tidak mengikuti yang reguler tapi yang nanti belakangan, karena sepertinya KRS MBKM mahasiswa MBKM itu nanti akan diinputkan setelah selesai atau setelah permasalahannya selesai. Jadi setelah mahasiswanya selesai magang atau proses konversinya ini telah selesai dilakukan. Kemudian untuk mata kuliahnya sendiri apakah sudah terkonversi atau belum? Ya kalau misalnya dari prodi sudah memberikan mata kuliahnya, mungkin saya rasa akan diinput. Cuman apakah proses penginputannya itu bermasalah atau tidak, ini yang mungkin perlu ditanyakan ke ke adminnya, karena sementara kendala admin yang saya hadapi kemarin itu adalah seperti itu. Jadi saya kira itu kalau Korprodi sudah memberikan nilai, ya sudah tidak ada masalah lah, tinggal diurusin akademik, tinggal diinputkan apa salahnya kan gitu ya. Misalnya lebih ya menjadi kelebihan dari mahasiswa itu, kelebihan SKS dari mahasiswa itu. Tapi tidak semudah itu ternyata ya. Artinya ketika ternyata diinputkan lebih dari 20% SKS nggak bisa, sehingga ada mata kuliah yang dihapus. Nah, ini yang penghapusannya prodi itu tidak menyarankan menghapus ya. Jadi tidak ada istilahnya kayak Korprodi terus meminta untuk menghapus mata kuliah yang tidak diperlukan. Itu tidak seperti itu. Jadi kami tidak melakukan instruksi itu. Kami hanya memberikan informasi bahwa saya mahasiswa nilainya sekian, dapat abjad ini ya. Sudah selesai. Cuma nanti mungkin saya harapkan yang mahasiswa MBKM ini komunikasi ke saya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya karena kita mungkin perlu berita acara ya, perlu dokumentasi bahwasannya nilai yang diinputkan itu sudah sesuai. Karena terus terang kan begini ya, kita melakukan konversi, misalnya saya melakukan konversi itu, saya lihat kan mata kuliahnya yang di sana itu kan ada sekitar 15 item gitu ya. Sementara yang di kita ini mata kuliah wajib dan pilihannya mungkin maksimalnya hanya sekitar 7 item. Sehingga kan artinya ada perbaikan-perbaikan. Tapi ada penyesuaian maksudnya, ada penyesuaian. Nah, tapi saya harapkan sih, saya sih berharap bahwa saya nilai dari MBKM itu minimal B gitu ya. Ya tujuannya apa? Tujuannya juga apresiasi terhadap mahasiswa, ya, kegiatan mahasiswa itu dia bisa bekerja di bisa magang, itu sudah saya apresiasi juga ya. Jadi kalau misalnya nilainya C itu sangat ini ya, sangat mungkin ibaratnya ngapain ikut MBKM kalau mungkin nilainya hanya C kan gitu ya. Tapi ternyata saya dapatkan juga ya, saya heran juga. Jadi ada mahasiswa yang bimbingan siapa ya, kemarin saya lupa, itu ada di 7 mahasiswa itu ada juga yang nilainya C dan E. Nah ini yang saya lakukan dari instansi mereka memberikan nilai itu. Kalau berdasarkan diskusi saya dengan Korprodi sebelumnya, itu bahwasanya kemungkinan anaknya
berarti jarang masuk atau mungkin jadi masalah absensi cenderung, masalah kehadiran, kemudian masalah teknis yang lain, mungkin proyeknya belum selesai atau berarti nggak selesai, itu menyebabkan nilai itu jelek gitu ya. Saya kalau misalnya nilainya jelek terus juga mau mengkonversikan nilai B sama A ya agak sulit juga ya. Karena berarti mungkin dari mahasiswa sendiri, jadi bukan dari kami. Kalau lihat kan kalau misalnya yang nilainya A sama B, mungkin ya kita akan cenderungnya lebih apa ya, meringankan ketika memberi nilai, karena oh berarti anaknya mengerti, anaknya mengikuti, anaknya rajin, anaknya di sana tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi kalau nilainya ada E-nya itu agak meragukan juga ya. Itu contohnya ya. Jadi nanti untuk nilai ditunggu ya, karena itu sepertinya kemarin masih ada yang dinolkan karena beberapa hal terkait dengan kebijakan tadi, menginputkan nilainya. Ya, baik Bapak. Jadi belum bisa dipastikan ya, apakah boleh dikonversi ke matkul wajib atau tidak? Ya, kalau mau dikonversi ke mata kuliah wajib itu tertentu, Mbak. Karena mata kuliah wajib tadi gini, jadi mata kuliah wajib itu kan hubungannya dengan skill ya. Nah, kalau dengan skill ini kan berarti yang menilai adalah dosen. Kalau misalnya sifat mata kuliah itu adalah mata kuliah yang umum, seperti misalnya sosioteknologi gitu ya, pengantar teknologi informasi dan sebagainya, itu kan sifatnya umum. Jadi ketika mungkin korprodi yang harus memberikan nilai, maka saya berani menjamin bahwasanya ternyata misalnya anak ini sudah bisa buka website-nya Dikti, bisa buka aplikasinya Dikti untuk menjalankan tugas dan sebagainya, mereka berarti pengantar teknologi informasinya jalan. Jadi maksudnya dia ngerti lah paling enggak cara buka capture-nya, kemudian melakukan training, melakukan exam dan sebagainya, itu kan paham. Jadi pengantar teknologi informasinya itu nilainya A lah gitu ya. Tapi kalau misalnya mata kuliah wajib yang misalnya kayak spesifik ya, seperti misalnya apa ya, PBO gitu ya, berorientasi objek, itu saya nggak berani ya mengkonversi ke sana. Kenapa? Karena itu skill. Sebenarnya skill itu maksudnya ada dosen yang menilai di situ. Artinya gini, khawatirnya nanti waktu TA itu ketika ditanya tentang PBO itu nggak ngerti gitu loh. Ini yang kemudian menjadi kendala di dosen itu dalam memberikan nilai. Jadi makanya kemarin tuh korprodi yang lalu juga menginfokan ke saya itu nanti harusnya akan seperti apa, karena itu termasuk kendala Pak Nadiem ya itu ya, karena mungkin Pak Nadiem bilangnya gampang-gampang aja ya 20 SKS, tapi ternyata kan kendalanya adalah di jurusan ada aturan lagi ya sendiri. Bukan kita itu mempersulit, bukan seperti itu juga ya, tapi karena kita juga melihat kemampuan mahasiswa harusnya ada di situ. Makanya kemudian saya memilih, jadi mata kuliah itu saya pilih. Jadi tidak semua mata kuliah reguler itu kemudian bisa dikonversi gitu ya. Jadi mata kuliah yang sifatnya mungkin umum. Jadi ada 2 mata kuliah dasar yang kemarin saya coba diskusikan dengan Bu Yeni ya. Bu Yeni sebagai Kajur ya. Jadi seperti pengantar teknologi informasi, kemudian analisa proses bisnis ya. Itu ada di semester awal itu. Itu bisa dikonversi ke situ. Tapi kalau yang lainnya kan nggak bisa, seperti kayak apa ya, macam-macam itu. Di dalamnya itu kayak ada mata kuliah skill itu tidak bisa dikonversikan begitu. Kalau misalnya ternyata basis data lanjut gitu ya, mengambil mata kuliah basis data lanjut itu ada pilihan ya. Oke lah, kita masalahkan, kita masukkan. Misalnya ternyata dia ngambil Python yang programan yang PQT misalnya atau apa gitu ya. Ya nanti kita masukkan nilainya di basis data lanjut, nilainya A gitu. Kalau nilainya di sana juga A. Ya, kita konversinya seperti itu, mencari yang mendekati. Tapi kan mencari yang mendekati ini kan kadang harus kesepakatan juga ya. Jadi artinya tidak sepenuhnya sama gitu. Itu sih mungkin yang jadi kendala dari kami. Jadi mata kuliahnya tertentu ya, yang seperti kemarin kalau nggak salah sudah di-capture di
di magang itu konversinya apa aja. Jadi terutama mata kuliah pilihan yang sifatnya umum. Jadi itu nanti kita akan konversi ke sana. Sudah kesepakatan dengan jadi kasusnya gini nanti, kalau misalnya ternyata Pak saya PTI sudah dapat A, kemudian proses bisnis juga dapat A, ya udah nanti kita konversi lagi, kita tambahkan mata kuliah pilihan ya di situ. Jadi yang pokoknya detailnya nilai totalnya itu 20 SKS, tapi tambahannya karena sudah ada yang reguler nilainya A, ya kita kasih yang nilainya yang mata kuliah pilihan, tapi diambil di semester itu ya, karena kalau nggak diambil di semester itu nggak bisa ini juga ya, bisa di input ya nanti. Oke, itu ada lagi? Ya, baik. Untuk Fauzia Reza Oktaviani, silakan open mic untuk bertanya. Baik, terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya. Sejalan dengan pertanyaan Mas Nanda dan penjelasan Pak Budi tadi terkait KRS, itu sebelum admin mengisikan, apakah akan diumumkan terlebih dahulu Bapak ke kami mana saja matkul yang akan dikonversi, lalu mana saja yang ikut kuliah biasa? Karena takutnya nanti KRS-an itu terisi tanpa kita tahu apa saja yang diambil. KRS, kalau KRS saya rasa mahasiswa yang jadi kita nggak ngerubah KRS. Kalau memang hanya mahasiswa ya kita kalau KHS ya mungkin, kalau KTS kan otomatis kan semester. Mohon maaf Bapak, maksud saya itu untuk mahasiswa MBKM itu kan KRS-nya dipilih sama adminnya. Jadi kan bukan kami yang mengambil mata kuliah itu, memilih mata kuliah itu. Iya, jadi sebelum admin mengisikan itu apakah diumumkan terlebih dahulu matkul apa saja yang akan dipilih nanti? Oh, itu berarti kan mata kuliah konversinya ya. Artinya ketika mungkin saya Korprodi atau mungkin dosen pembimbingnya yang diisi informasi menerima KHS dari instansi kan, baru kemudian diinputkan. Nah, mata kuliah yang diinputkan itu yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi kami bisa melakukan konversi itu karena sudah ditentukan ya. Jadi ibaratnya gini, ada aturan mainnya gitu ya. Jadi di situ termasuk tadi 2 mata kuliah sebelum semester 6. Mungkin nanti bisa dirubah, misalnya ternyata nilai mahasiswa itu PTI dapat B ya. Nanti kalau sudah magang maka nilai PTI-nya dirubah jadi A. Kemudian kode mata kuliahnya juga berbeda. Jadi kode mata kuliahnya tidak sama kok itu. Jadi mata kuliahnya kelihatan kalau itu mata kuliah MBKM. Jadi kemarin sudah ada konversi, termasuk konversi kode mata kuliahnya. Jadi mbaknya bisa tahu nanti mata kuliah apa yang dikonversi itu. Karena kita kan mengkonversinya juga berdasarkan pertimbangan tadi ya. Jadi tidak bisa semua mata kuliah dikonversi sesuai karena namanya juga tidak sama. Kemudian mohon maaf Bapak, izin memperjelas. Jadi maksud dari Mbak Fauzia tadi di pengumuman registrasi semester genap tahun akademik 2021-2022 ini pengisian KRS bagi mahasiswa berkegiatan MBKM ada 4 persyaratan. Yang persyaratan ke-2, 3, 4 itu mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan mendaftarkan diri ke pegawai administrasi fakultas atau prodi yang ditunjuk. Pegawai administrasi fakultas atau prodi yang ditunjuk akan melakukan pengisian KRS mahasiswa yang bersangkutan. Jadi mahasiswa yang berencana mengikuti kegiatan MBKM tidak diperbolehkan untuk melakukan KRS secara online. Seperti itu Bapak. Pengumumannya sudah pernah saya kirim di WA. Di WA mana? Di WA saya? Ada di WA saya? Ada, Bapak. Hah? Di WA-nya Bapak Budi. Oh gitu ya? Iya. Begini Bapak. Ya. Izin menambahkan. Jadi semisal ada mata kuliah yang tidak dapat dikonversi itu saya sudah mengonfirmasi ke mitra saya. Nah itu nggak apa-apa Pak. Jadi nggak apa-apa nggak full 20 SKS gitu nggak apa-apa.
apa-apa. Jadi daripada kita ambil mata kuliah yang sudah pernah kita ampuh, lebih baik kita apa ya kayak ya nggak apa-apa nggak dikonversi gitu, tapi tetap ikut program kampus merdeka gitu, Bapak. Nah, kalau misalnya kita nanti konversinya itu tergantung nilai yang sebelumnya. Semisal PBO saya dapat C+, terus nanti itu saya ambil matkul PBO lagi buat apa? Buat memperbaiki nilai. Nah, kalau gitu kan tiap mahasiswanya pasti bakalan beda-beda, Pak. Nah, itu adminnya bakalan ngecek satu persatu gitu, Pak. Atau bagaimana terkait konversi? Konversi kan ada tadi, ada kodenya. Jadi ada kodenya, kalau itu MBKM nanti jadi MB, kalau magang berarti 03, MB 03. Kemudian SI informasi ya. Kemudian semesternya itu misalnya semester 6 ya. Semester 6 nanti ada 6. Terus jumlah SKS-nya berapa? Jumlah SKS-nya mungkin 3. Berarti nanti jadi 6-3. Kemudian sequence-nya di semester itu berapa? Jadi sequence di mata kuliah itu adalah mata kuliah MBKM di semester itu. Jadi ada kode mata kuliahnya sendiri. Jadi tidak mungkin yang reguler masih ada, yang MBKM ada juga kemungkinan. Tapi sebentar, kalau MBKM itu sudah ditentukan ya pakemnya. Jadi mata kuliahnya ini. Jadi mbaknya itu dapat tambahan mata kuliah senilai 20 SKS tadi, bisa kalau nilainya itu yang lama itu jelek kemudian dirubah, bisa, atau maksudnya nggak terlalu baik kemudian dirubah gitu ya, jadi yang lebih baik itu. Kalau ternyata di situ mata kuliah itu sudah habis semua, berarti tinggal mata kuliah pilihannya. Jadi kalau ternyata mata kuliah pilihannya kosong, ya udah nanti ditambahkan mata kuliah itu senilai 20 SKS, karena nilainya harus 20 SKS. Tapi tidak bisa memilih mata kuliah. Begitu. Tapi Bapak, kemarin saya sudah konfirmasi ke mitra Bapak terkait 20 SKS itu nggak apa-apa, nggak diambil semua. Maksudnya ambil 16 SKS gitu, yang bisa dikonversi itu juga nggak apa-apa. Begitu Bapak, daripada nantinya kami mengulang lagi matkul yang lalu, lebih baik kalau bisa. Matkul yang lalu tidak diulang. Jadi matkul yang lalu itu tidak diulang, Mbak. Langsung nilainya langsung ditumpuk gitu. Jadi kalau tidak harus mengulang yang lama, karena kan yang baru sudah ganti yang baru kan itu. Iya, maksud saya dipilih kembali gitu. Jadi ini nanti tetap 20 SKS, Bapak. Ya gini, jadi 20 SKS itu muncul ketika membicarakan masalah IKU ya. Jadi gini, jadi mahasiswa itu dikatakan berhasil menjalankan MBKM itu kalau apa? Ya kalau mencapai 20 SKS. Kalau belum mencapai 20 SKS, berarti bukan mahasiswa MBKM dong ya. Kan gitu ya. Misalnya dari universitas ini ya, ada penganggaran untuk mahasiswa MBKM. Kalau mahasiswanya tidak mencapai 20 SKS, berarti ya bukan mahasiswa MBKM. Kan gitu ya. Ini secara indikator kinerja itu berkata seperti, walaupun saya sudah paham juga yang tadi dikatakan Mbaknya, karena kemarin idenya kita juga demikian. Jadi tidak semua aja ya, tidak semua mata kuliah itu kita konversikan. Gitu. Mungkin kita hanya mengambil nama SKS saja, kayak misalnya anak diajak riset sama dosen, mungkin diajak sama dosen kan paling cuma ngambil data aja ya, ngambil data aja kan nggak ngapa-ngapain, itu cuma ngambil data aja. Nah, masa kayak gitu harus dikonversi ke 20 SKS, contohnya kan gitu ya. Kemudian kita coba merumuskan kemarin, kalau begitu kita bikin 3 SKS atau 6 SKS saja. Oke. Tapi setelah berjalan waktu, kemudian rapat dengan dekan segala macam, kan di situ ada indikator kinerja yang artinya harus memenuhi. Ibaratnya kalau ternyata 6 SKS, ya berarti ini mahasiswa bukan MBKM ini berarti ya. Artinya mungkin ketika dilakukan penganggaran tidak bisa dilakukan karena bukan mahasiswa MBKM di bawah 20 SKS, ya kan? Kan gitu ya. Logikanya begitu maksudnya. Tapi kami sudah mengusahakan yang seperti itu. Cuma nanti kalau misalnya mau seperti itu ya nanti kita lihat porsi yang dia masuk di kurikulum lama, kemudian lebih kecil dari semester 6 dan sebagainya itu. Kemudian ketambahan dengan mata kuliah
namanya IKPI atau apa ya, di luar mata kuliah di luar 144 SKS itu nanti kita beri nama gitu kalau nggak salah itu kemarin itu. Jadi mata kuliah yang ditambahkan di luar 144 SKS. Karena kan jumlahnya kan artinya yang misalnya 4 SKS di mata kuliah reguler, kemudian yang 16-nya ada di apa namanya di luar ini ya, di luar 144. Bagaimana, Mbak? Iya, baik Bapak. Mungkin untuk konversinya nanti bisa diperjelas saat konsolidasi dengan mitra. Kembali ke pertanyaan saya sebelumnya mengenai KRS tadi, itu kami di ini enggak Pak, diberitahu matkul apa saja yang dipilih. Saya izin untuk mengonfirmasi kembali. Ya, mata kuliah yang dipilih itu ya, kalau di SI ya, saya kemarin soalnya memberikan nilai 20 SKS buat angkatan 2018 kemarin. Ya, angkatan 2018. Nah, jadi untuk mata kuliah yang lebih kecil dari semester 6, ada di semester 1 dan semester 2 itu adalah pengantar teknologi informasi dan komputer, dan analisis proses bisnis nih di semester 2 ya. Kemudian di semester berikutnya, yang lebih besar dari semester 6 itu ada etika informasi ya, kemudian digital marketing ya, kemudian ada basis data lanjut. Ya. Setelah itu ada lagi mata kuliah lainnya, manajemen informasi agribisnis, ada financial technology dan measurement system. Jadi ini selain itu di semester mata kuliah ada lagi sosial teknologi dan integrasi aplikasi korporasi. Jadi integrasi aplikasi korporasi biasanya kalau mata kuliahnya itu menyangkut pemrograman, tapi untuk korporasi itu kan masuknya ke ranah ini ya. Guys. Jadi mata kuliahnya saya ulangi lagi ya. Jadi yang lebih kecil semester 6 itu PTI, kemudian analisa proses bisnis. Yang lebih besar dari semester 6 itu yang ada yang bisa digunakan adalah digital marketing, etika informasi. Kemudian di yang mata kuliah pilihan ada integrasi aplikasi korporasi, sosial teknologi, kemudian manajemen informasi agribisnis, financial teknologi, dan measurement system. Ya mungkin itu yang bisa saya plot kemarin ya, maksudnya bisa saya ini kan konversikan ke sana, karena kalau yang mata kuliah lain itu kan sifatnya skill ya. Mata kuliah yang lain itu sifatnya skill, kayak e-government, kemudian basis data, ini kan masih skill awal ya, skill basic gitu ya ibaratnya. Kalau yang basis data lanjut kan mungkin bisa kalau anaknya belajar tentang database di sana, dia ya paling enggak sudah lanjut lah, tahu tentang SQL yang lebih ekspor. Yang lainnya adalah mata kuliah skill ya. Misalnya implementasi dan pengujian perangkat lunak ini kan juga skill ya. Untuk personal, logika, keamanan, manajemen proyek TI dan sebagainya masih skill. RPL ya, pusat operasi, pendukung keputusan, ini kan skill-skill. Jadi yang skill-skill ini membutuhkan dosen pengampu, bukan dosen pengampu, artinya untuk menilai mahasiswa itu membutuhkan proses gitu ya. Kalau ini kan kami tidak mengetahui prosesnya ya. Kalau di MBKM kan kami tidak mengetahui prosesnya, tapi kita menghargai namanya ya etos kerja ya. Ibaratnya saya juga menghargai itu karena kalian
melihat sudut pandang yang lain gitu ya, melihat sudut pandang yang lain. Kenapa demikian? Karena saya juga ketika waktu di Batan gitu, oh ternyata orang Batan itu orang riset, banyak ngerjain riset gitu ya. Kita kan baru kenal riset, atau mungkin mahasiswa baru kenal riset di KP MBKM itu baru kenal tentang riset itu apa gitu. Kalau mungkin di universitas hanya mungkin dimintain tolong oleh dosen ambil data gitu ya di dinas pertanian, kemudian ambil foto dan sebagainya. Tapi kalau di instansi kan beda ya, mungkin kita harus riset mandiri, harus macam-macam yang mungkin terkait juga dengan pendanaannya ya, pendanaannya dan sebagainya itu mereka berbeda gitu. Tidak seperti di pendidikan. Mungkin itu ada lagi? Ya, baik Bapak. Jadi mungkin terkait KRS-an MBKM bisa diinformasikan menyusul gitu saja ya Bapak? Boleh, atau mungkin nanti kalau misalnya mau diagendakan khusus yang jelas gini, kalau yang kalian mau MKM nanti tolong gabung di itu ya, di MBKM itu maka ya di grup. Jadi supaya nanti tercover semua, jadi nggak menanyakan satu persatu. Iya, karena kalau sudah WA banyak itu saya juga kadang itu ya tidak bisa membalas satu persatu ya. Jadi saya membalasnya yang penting-penting saja, yang kira-kira karena kan banyak ya mahasiswa yang kadang itu WA saya mungkin ada juga yang nggak merasa Pak saya WA-nya kok nggak dibalas. Ya mungkin karena ini aja, karena ketumpuan yang lainnya ya. Jadi banyak sekali yang masuk. Kalau dengan grup kan kalian bisa sharing langsung di grupnya itu ya. Di grupnya itu nanti sama di form ya. Saya lihat kan kalau di form mungkin kan saya bacanya enak ya. Jadi ini cuma satu masalah apa namanya sosialisasi ini. Kemudian saya buka di dalamnya pertanyaannya apa aja. Jadi tidak terlalu banyak karena kalau sudah WA itu macam-macam yang masuk ya. Bisa dari fakultas teknik, bisa dari pengelola jurusan macam-macam. Jadi ketumpuk-tumpuk. Jadi nanti sama seperti yang saya harapkan juga gini ya sih. Misalnya ternyata kalian Pak saya nggak sempat nanya ke Bapak, nanyanya mungkin ke Mbak Salsa selaku MC atau siapapun yang mengkoordinir atau mungkin ke ini ya ketua himasinya tadi siapa? Mas siapa tadi Pak ketua himasi? Mas Adam. Mas Adam misalnya. Ya itu nanti kolek di sana nanti nanti Mas Adam ketemu saya di kampus kapan gitu. Jadi saya juga mau ke kampus ini karena rencananya mau rapat dengan jurusannya. Silakan, ada lagi? Ya, baik teman-teman. Jadi pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau masih ada lagi bisa diisikan di formnya ya. Gitu. Satu pertanyaan lagi boleh, Bapak? Boleh, silakan. Silakan David Nasrobo. Boleh open mic. Terima kasih. Terdengar ya suara saya. Oke. Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman. Saya ada 2 pertanyaan. Ini juga mungkin masih sedikit menyinggung dari Mbak Okta tadi, pertanyaan Mbak Okta. Tadi kan sudah disebutkan nanti konversinya matkul ini sekian gitu ya, dengan kodenya yang ada MB03 sekian gitu. Nah, misalnya posisinya ini ada matkul wajib dan tidak dimasukkan di daftar konversi tadi. Jadi contohnya basis data lanjut. Nah, kan posisinya dia kan matkul wajib, Pak. Jadi apakah matkul tersebut misalnya nanti di semester selanjutnya tidak diambil, itu tidak apa-apa, Pak. Kan posisinya sudah 144 SKS. Misalnya sekarang 20, nanti ngambil berapa gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Di semester 6 saya kemarin dapat dari KRS-nya Katim, kakak tingkat. Itu ada kayak basis data lanjut, ada audit teknologi, itu kan mata kuliah wajib Bapak, yang kemungkinan tidak dikonversi yang seperti disebutkan Bapak tadi. Terus perihal pertanyaan yang kedua, di Siakat di paket semester 6 itu kan ada kerja praktek KP dengan kodenya MB. Apakah itu nanti akan dikonversi ke sana Bapak? Kan yang dari studi independen ataupun magang ada proyek akhirnya. Mungkin jika diperbolehkan juga dikonversi ke sana, proyek akhirnya dibuat KP seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Ya. Untuk mata kuliah yang pertama ya, yang pertama tadi.
Iya, Pak. Secara eksplisit tuh bagaimana, Mas? Seperti ini kan tadi kan yang disebutkan itu kan ada kayak mata kuliah mungkin kayak apa PTI yang sudah pernah diambil di semester-semester sebelumnya, tapi kodenya berbeda kan gitu. Nah, di semester 6 yang seharusnya itu kan ada kayak mata kuliah yang mungkin yang dibilang Bapak tadi kayak apa ya, ada skill-skillnya gitu yang tidak mungkin dikonversi dari kegiatan MBKM karena mungkin tidak cocok gitu. Nah, untuk mata kuliah yang berstatus wajib yang tidak dikonversi itu, contoh basis tata lanjut, ada audit, ada manajemen, mungkin rantai pasok, yang bersifat mata kuliah wajib itu nanti statusnya gimana, Bapak? Apakah boleh tidak diambil jika nanti sudah terpenuhi 144 SKS dalam waktu 8 semester, atau tetap harus diambil di semester ke depan untuk mata kuliah wajib yang seperti itu tadi? Ya, untuk mata kuliah jadi kan jumlah SKS ya. Jadi kita melihatnya kan jumlah SKS. Jadi MBKM itu sebenarnya include di dalam SKS mahasiswa. Artinya kalau misalnya memang sudah memenuhi ya nggak perlu diambil lagi, Mas. Jadi memang sudah mata kuliah itu, cuman mata kuliahnya itu MBKM gitu ya. Jadi sudah dipastikan bahwasanya mahasiswa itu memahami, hanya saja kan melalui ini ya, melalui magang kan gitu ya. Ini ya. Oh, nah, jadi tetap jadi nggak usah harus ngambil lagi, Mas. Jadi tetap pakai mata kuliah itu ya. Jadi lumayan sebenarnya kalau misalnya mahasiswa pengen ikut magang dapat 20 SKS itu sebenarnya juga lumayan dari versi mahasiswa. Dan saya harap sih makanya tadi kalau hasilnya bagus nilainya kan akan terangkat gitu ya. Karena saya juga kalau mau ngasih nilai C itu ya mikir-mikir ya, maksudnya mikir-mikirnya adalah mahasiswa sudah repot minta surat izin, kemudian kalian harus KP di sana menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sana, itu kan juga tidak mudah ya, apalagi itu standarisasi dikti ya. Standarisasi dikti karena saya juga pernah ikut DTS decoding ya, saya pernah ikut itu DTS decoding, kemudian kebetulan ikut Kotlin waktu kemarin itu, capture-nya juga cukup banyak gitu ya, harus dikerjakan. Jadi kita harus tahu kalau nggak ini kan keliru, nggak mau kan ya, kita harus mengisikan lagi, ibaratnya melakukan coding lagi dan sebagainya. Jadi saya ikut proses itu sampai selesai, dan itu memang juga membutuhkan energi, membutuhkan skill juga gitu ya. Kalau misalnya kalian mungkin skillnya hanya sekedarnya, mungkin juga kalian mungkin tengah jalan putus ya, tengah jalan apa ini sulit, tinggal gitu ya. Nah ini kan nggak seperti itu. Jadi saya harapkan juga punya skill itu kan ada nilai plusnya gitu, sehingga emang kalau saya lihat anak MBKM nilainya ada C-nya gitu ya. Tapi ya nilainya kok ya ada gitu ya. Tapi pengennya sih enggak seperti itu. Pengennya minimal ya kayak seperti KP lah, itu saya juga menyarankan agar nilainya minimal B ya. Jadi enggak kemudian C. Jadi kan otomatis nilai kalian akan anjlok ya. Mungkin kalau mata kuliahnya sifatnya dasar seperti matematika gitu ya, karena ada rumus-rumusnya dan sebagainya. Kemudian mungkin mata kuliah yang sifatnya skill dan mungkin nilainya tidak memenuhi ya gimana lagi. Tapi kalau sifatnya yang berhubungan dengan instansi, saya rasa ada sesuatu yang dikerjakan di sana gitu. Jadi karena gini, saya dulu pernah di perusahaan retail itu, kemudian saya melihat anak magang gitu ya. Mungkin yang dikerjakan berbeda dengan apa yang dilakukan di kuliah gitu ya. Tapi kalau saya melihat di dalamnya dia menyesuaikan dengan iklim perusahaan itu sudah lumayan, karena ada aturan-aturan di perusahaan itu juga nggak bisa sembarangan gitu ya. Kalian kerja ya ikut aturan di sana seperti apa, mungkin harus shift siang, kemudian shift malam dan sebagainya itu. Kalau di atas mungkin kalian kan di depan komputer ya. Tapi kalau kerja fisik luring itu ya ada manajemennya, jadi di bawah kontrol manajemen, itu kelihatan kerjanya apa. Walaupun mungkin bukan bidangnya, tapi gimana kan terpaksa harus bikin laporan yang sesuai dengan bidangnya ya. Tapi kalian dapat pengalaman di situ gitu loh. Oh ternyata orang kerja itu harus
mengikuti aturan ini ya atasannya ya. Kemudian kita harus selalu menjaga kebersihan, mengatur kerapian dan sebagainya. Itu kan sudah sebuah nilai plus ya. Mungkin kalau di kuliah nggak dapat ya. Misalnya kalian mungkin ikut pember tapi saya suruh bersih-bersih ya misalnya. Itu kan nggak seperti itu juga. Misalnya nggak labnya dan sebagainya. Tapi kalau di perusahaan itu kan kalian harus selalu menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menjaga rule yang ada di sana dan sebagainya. Ya saya harapkan sih nilainya bagus-bagus ya Mas ya. Saya harapkan ya. Jadi kalau C sampai dengan E itu ya keterlaluan, mungkin tidak tahu, mungkin anaknya nggak absen. Biasanya kalau berdasarkan info yang saya dapatkan, anaknya nggak pernah masuk, contohnya, atau mungkin anaknya nggak mengerjakan proyek dan sebagainya. Itu sih. Oke, Bapak. Baik. Terus yang kedua yang perihal KP tadi, Bapak. Kan ada teman-temannya dari reguler, ada yang dari MBKM. Nah, di siakatnya ini kan KP-nya ada 2 kodenya. Ada yang normal, yang SI6A, ada yang MB. Apakah nanti akan dikonversi ke sana juga, Bapak? Ya, seharusnya demikian, Mas. Oh, kalau untuk KP. Iya. Karena kemarin ya, mata kuliah KP itu saya lihat masuk di situ ya, kerja praktek. Ya, mudah-mudahan bagus ya, karena tadi kan langsung ke instansi kan malah itu jelas itu. Kalau yang, jadi saya agak sedikit meragukan malah justru misalnya KP tapi di sekolahan atau di apa itu ya biasanya anak-anak itu biasanya kadang KP tapi di instansi yang nggak jelas gitu ya. Ini zaman saya sama Pak Wahyudi masih ingat ya waktu itu. Jadi apa namanya ya mungkin karena dulu kan iklimnya belum iklim yang sekarang. Jadi saya harapkan perbaikan lah. Jadi anak UTM paling nggak kalau KP ya ke Sidoarjo paling deket ya. Kalau dulu kan kendalanya, wah Pak jauh Pak, kemudian apa lagi biayanya nggak ada dan sebagainya. Tapi gimana ya? Karena kalau misalnya untuk membangun link ke depannya itu sebaiknya kalian ambil KP di mana gitu ya. Mungkin di Jakarta, di Indosat atau mana. Itu dijamin dapat A gitu ya. Karena saya sangat menghargai itu. Jadi itu adalah membangun link juga, jadi bukan hanya sekedar KP biasa gitu. Kalau KP, padahal saya mungkin melihat kan, Pak ini saya KP-nya bikin informasi, tapi misalnya di Madura aja gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan kita meragukan itu bukan, tapi ya biasanya kendalanya memang diserahkan ke anak KP-nya mau bikin apa gitu, jadi nggak terarah gitu ya. Kemudian mahasiswa juga nggak mendapatkan nilai plus kalau di perusahaan itu ngapain gitu ya. Kadang itu ada loh hal-hal yang tidak kita pikirkan itu ada di tempat lain. Gitu ya. Jadi supaya berkembangnya lebih bagus lagi. Kemudian linknya, terutama linknya ya. Kadang jadi nanti kalau misalnya nanti linknya ke Indosat, kalau UTM ke Indosat ke Pak siapa? Kita punya link-link ke sana. Ada lagi? Mungkin cukup Bapak dari saya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin dari teman-teman yang lainnya dari angkatan 20 atau 21 yang belum bertanya, boleh bertanya sekarang. Tadi kayaknya ada yang resen dari mahasiswa baru, angkatan 21. Boleh, silakan. Satu pertanyaan lagi. Sambil menunggu ya, apa namanya? Saya apresiasi ya kepada anak-anak yang mungkin tadi ngambil. Tadi saya bilang dari jamu itu muncul record bahwasanya anak sisi informasi banyak yang berminat di MBKM. Jadi itu saya sangat apresiasi sekali karena tidak mudah untuk membangun seperti itu, tidak mudah. Saya dulu dengan anak MI untuk mengenerate mahasiswa untuk punya keinginan seperti itu agak sulit gitu ya. Karena karena kedepannya kita membutuhkan itu ya. Jadi ini anak SI ada di mana? Ada di mana-mana gitu ya. Maksudnya bukan untuk show off, bukan begitu, tapi anak SI ini perkembangannya baik dan cepat. Dan saya rasa kalau bisa mengimbangi minimal Infor ya. Dulu Infor itu sangat bagus ketika zaman-zamannya Galip dulu kan. Mungkin kalau ada yang tahu ya tentang Galip ya. Waktu itu dia sempat juara software tingkat internasional ya. Nah, di SI kita belum ada sampai tingkat
internasional ya. Mungkin kita harapkan ke depan ada yang mulai suka dengan lomba-lomba dan sebagainya itu. Kita akan coba membangun PKM-nya ya. Oke, sambil menunggu, tidak ada Ya, pertanyaan? baik Bapak, dari Angkatan 21, dari Badru Tamam, izin bertanya Bapak, mungkin untuk KRS bisa dijelaskan, soalnya dari Maba 21 belum paham mengenai pengambilan KRS di semester 2. KRS. Jadi KRS ini bisa share screen ya? Bisa ya. Jadi kalau dilihat di sini, pembayaran bank itu semester genap tahun 2021-2022 ini kan tanggal 22 sampai 11 Februari ya. Kemudian ada KRS semester genap itu tanggal 2 sampai 11. Info terakhir itu ada yang menginfokan bahwa kemarin itu kita ada mundur seminggu, yang mana ya? Yang saya kurang. Ada mundur seminggu. Di antaranya kalau nggak salah KPRS-nya mungkin ya. Jadi KPRS ini sepertinya mundur seminggu nih. Jadi yang seharusnya tanggal 14, tapi tanggal berapa kita tambah 7 berarti 21 ya. Nah, tapi kalau untuk yang ininya tetap sih pembayaran pembayaran di bank, kemudian KRS, kemudian nanti KRS, kemudian KPRS ya. Kemudian perkuliahan ya, di perkuliahan kalau nggak salah. Jadi perkuliahannya itu tanggal 21 kalau nggak salah ya. Jadi yang mundur seminggu itu kalau nggak salah perkuliahannya. Ini kan di sini kan biasanya KPRS ini kan sudah mulai masuk, ini enggak, ini KPRS ini seminggu kemudian baru masuk. Mungkin itu kalau yang hubungannya dengan KRS. Kemudian nanti jangan lupa kalau yang baru ya berarti kan kalian konsultasi ke dosen wali ya. Ya ada dosen walinya masing-masing. Di awal perkuliahan itu ngambil apa aja bisa masih paket sih, kalau anak semester 1-2 itu masih paket ya. Oke. Apakah itu masih kurang jelas? Silakan, mungkin ada yang tanyakan, boleh yang lain atau terkait dengan kasih tadi. Ya boleh. Yang ingin menyanggah, mungkin Tamam masih belum paham atau bagaimana? Atau sudah cukup? Yang SK-nya ya, ini 21, oke. Sama dengan yang tadi kalau nggak sama ya. Iya, saya kira ini sama, beda. Bapak. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya untuk sosialisasi hari ini dan mewakili teman-teman yang mengambil MSIB kemarin. Mengucapkan terima kasih atas supportnya di SI jadi yang terbanyak pesertanya, Bapak. Gitu. Baik, ya alhamdulillah. Saya sih harapannya nanti kerjasama dengan mahasiswa ini terbangun ya, karena untuk mendapatkan akreditasi yang baik ini kerjasama dengan mahasiswa dan alumni itu sangat dibutuhkan ya. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan kalau misalnya nanti ingin bertanya atau ingin mengajukan sesuatu yang mungkin sifatnya untuk mendevelop kegiatan kemahasiswaan ya, kalian infokan ke saya maupun nanti di prodi mungkin ketemu dengan pembimbing atau siapa terkait dengan pelaksanaan ini ya, kegiatan di sistem informasi. Ya, mungkin yang masih belum jelas nanti bisa mengisi di Google Form yang sudah saya share di kolom chat. Kita cukupkan sosialisasi akademik hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktu dan materinya.
Dan terima kasih banyak untuk teman-teman partisipan yang sudah hadir. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Nanti recording dan notulensinya akan di-share menyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Saya izin ya, Mbak. Iya, Bapak. Terima kasih.